Duriah Wali Songo ini tidak tinggal diam, tidak hanya berkuar-kuar di media sosial. Kita simak videonya. Mau dipasang. Monggo, ayo jalan. Sampai jalan mundur. Tutup pagi. Marmer lama masih Khalifah Husain Al-Yamani. Oke. Diganti dengan yang baru. Ini proses penggantian perwakilan dari Perjuangan Wali Songo Indonesia wilayah Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Makbaroh Said Khalifah Husain bin Said Ibrahim Maulana Ishaq. Ini kakek Sunan Kudus ya. Disaksikan oleh sesepuh Bangkalan. Pakar sejarah Bangkalan. Sudah jelaskan ini sebagai bukti bahwa Duriah Wali Songo, keturunan Wali Songo ini sudah tidak tinggal diam, tapi sudah bergerak. Informasi dan berita tentang adanya pemba'alawian beberapa makam-makam di sekitaran makam Karomah, yaitu makam dari Sunan Bonang ya, atau Syekh Makhdum Ibrahim, di mana bertebaran di situ beberapa makam-makam, bahkan banyak ya, tidak hanya beberapa tetapi banyak makam-makam dari Ba'alawi dan juga orang-orang Hadramut. Ya, berikut ini adalah videonya. Nah, di sini di video tersebut terdapat makam Dorih Al-Habib Ja'far bin Abdul Qadir Al-Hamid yang wafat pada tahun 2011 ya. Padahal di situ adalah lingkungan makam keluarga besar Sunan Bonang ya, atau para murid-muridnya ya. Tapi di sini kok bisa ada satu makam makam seorang Habib, yaitu Habib Ja'far bin Abdul Qadir Al-Hamid. Mari kita lanjut. Itu yang bagiannya rada luar ini ya. Nah, di situ bagian yang lebih dalam, di situ ada makamnya siapa itu? Aduh, nggak kelihatan, yang jelas. Nah, itu ada nisan-nisan yang baru, itu nisan putih Said Ba'amir tahun 98. Dan juga siapa itu? Nur Bahfen, Rogayah Bahfen. Nah, padahal ini lokasinya sangat dekat dengan makamnya Syekh Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang ya. Ini aneh sekali nih, padahal untuk difoto sebelum-sebelumnya beberapa tahun yang lalu makam-makam ini belum ada. Dan meskipun ada makam-makam seperti itu, tetapi hanya berbentuk nisan tanpa ada namanya. Lalu kemudian setelah adanya bangunan ya, dibangun atapnya, lalu di sini muncullah makam-makam dengan nama-nama yang baru, yang ada yang dimakamkan pada tahun 96, 2000, dan seterusnya. Lanjut. Bahkan ya, salah satu marga Hadromi. Al-Amudi itu ya, salah satu marga di. Nah, kemudian ada Al-Hamid, Salmah Al-Amudi, Fatimah Abdullah As-Segaf 98, Fatimah Al-Amudi, Muhammad Al-Habsyi tahun 50, ini malah sampit katanya.
Nah, itu nisan-nisan putih itu nisan-nisan yang baru ya. Padahal sebelumnya itu terdapat nisan-nisan yang lama, yang tidak bernama, yang tidak memiliki nama atau tidak ada penamaan dalam batu nisannya. Apa itu Asgaf ya? Asgaf tuh tahun 1962 Ahmad Asgaf. Abu Numai juga ada itu. Kemudian ada Mariamah Ba'agil 1991. Ada Ali Muhammad Al-Kaf. Kemudian ada Al-Kaf lagi. Nah, banyak itu ya, puluhan itu. Ada puluhan makam yang bertebaran di sekitar Ali Drus tuh. Ada puluhan makam yang bertebaran di sekitar makam dari Sunan Bonang ya. Kemudian ada Al-Amudi itu. Kondisinya lagi hujan itu. Aidit, bakar Aidit. Yo, mana lagi? Itu nisan-nisan baru itu. Belum lagi di luar itu ya. Itu di dalam cungkup. Di dalam bangunan yang beratap ya. Padahal untuk daerah-daerah atau lokasi di lokasi yang sangat dekat dengan Sunan Bonang itu pastinya lokasinya itu makamnya itu adalah makam dari keluarga besar Sunan Bonang, bukan dari keluarga-keluarga yang dari luar. Nah, tentu hal ini oleh PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia untuk wilayah Jawa Timur yang kemudian diwakili oleh Kiai Haji Zabidi dari Surabaya. Beliau itu mendatangi bagian kebudayaan di daerah Mojokerto ya, yang berita tersebut sudah dirilis oleh pengurus wilayah Perjuangan Wali Songo Indonesia Jawa Timur. Mari kita simak bersama-sama bagaimana rilis berita tentang pemalsuan makam, khususnya di sekitar makam Sunan Bonang, Tuban, Jawa Timur ya. Mari kita simak bersama-sama videonya. Beberapa pengurus Perjuangan Wali Songo Indonesia PWI Jawa Timur mengadakan kunjungan audiensi ke kantor Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 11 Jawa Timur di Trawulan, Mojokerto, Senin siang 19 Februari 2024. Selain beraudiensi, pengurus wilayah PWI Jatim juga melaporkan adanya dugaan perubahan tanpa izin atau perusakan situs kompleks makam Sunan Bonang di Kota Tuban yang dilakukan pihak yang tidak bertanggung jawab selama bertahun-tahun. Indikasinya ialah banyaknya batu nisan yang berubah bentuk dari aslinya menjadi batu-batu nisan bentuk baru dengan nama ahli kubur dari klan Ba'alawi atau warga negara Indonesia keturunan Yaman yang bukan merupakan keluarga besar, keturunan, dan murid Sunan Bonang. Agenda audiensi dan penyampaian laporan secara lisan oleh beberapa pengurus PWI Jatim ini diterima oleh Rizky Susantini, Kepala Bagian Fasilitasi Pemanfaatan Cagar Budaya BPKW 11 Jawa Timur. Dikatakan Rizky, pihaknya menyayangkan kejadian semacam ini dan berjanji akan meneruskannya kepada Kepala BPKW 11 Jatim, Endah Budi Heriani, agar ditindaklanjuti. Dalam kesempatan ini, Rizky juga meminta pengurus PWI Jatim untuk membuat surat laporan secara resmi ke instansinya. Banyaklah ya yang berubah. Kami sayangkan kan di situ. Jadi seolah-olah nanti sejarah yang benar-benar terjadi itu tidak tersampaikan kepada anak cucu. Jadi dari lembaga ini mengirimkan surat kepada BPK Wilayah 11 dan maksud memberitahukan, memberikan informasi apa yang terjadi di Tuban. Jadi biar nanti kami juga akan ada dasar untuk menindaklanjuti laporan dari lembaga Bapak.
Kiai Raden Ahmad Zabidi selaku pimpinan perwakilan pengurus yang juga Ketua Lembaga Kajian Sejarah, Peradaban, Arkeologi, dan Ilmu Nasab PWPWI Jatim menyampaikan apresiasinya atas penerimaan yang baik dari BPK Wilayah 11 Jatim dalam agenda audiensi ini. Namun Lora Zabidi menegaskan agar BPK Wilayah 11 tak hanya sekadar menerima audiensi saja, dia juga meminta agar instansi pemelihara situs kuno milik bangsa Indonesia itu serius menanggapi laporan lisan dan tertulis yang sudah dilayangkan oleh pengurus wilayah PWI Jawa Timur. Namun jika nanti dari apa istilahnya arahan dari tanggapan dari pihak BPK 11 tidak kurang sreg dengan kami, tentunya kami akan bertindak lebih tajam lagi, yaitu akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum setempat. Dikarenakan perusakan situs itu termasuk pelanggaran Undang-Undang tahun 2010. Tentunya dalam hal ini nanti para penegak hukum yang akan menindak, dan jika penegak hukum membutuhkan kami untuk melakukan tindakan dan lain-lain, dari kami selaku PWI Jatim akan selalu siap untuk membantu demi menjaga situs peninggalan Wali Songo. Ahmad Samroni Fauzan melaporkan. Di mana untuk situs-situs sejarah, apalagi di wilayah atau di lokasinya itu sangat dekat dengan makam Sunan Bonang, Tuban, atau Maulana Makhdum Sunan Bonang, ya tentu hal ini ketika sudah lewat puluhan tahun bahkan ratusan tahun, ketika makam-makam di sekitar Sunan Bonang itu adalah makam-makamnya Ba'alawi ataupun orang-orang Arab imigran Yaman, yang tentu hal ini akan memberikan indikasi bahwasanya kedatangan mereka ke Indonesia itu sudah lama loh. Dengan dalih bahwa makam-makam mereka itu sangat banyak di sekitar makam, apalagi dengan posisi yang sangat dekat dengan makamnya Sunan Bonang. Tentu hal ini kita harus memikirkan bagaimana generasi penerus kita, anak cucu kita ketika melihat fenomena hal itu terjadi, fenomena seperti itu terjadi sekarang. Jika tidak diluruskan, maka sejarah bangsa ini akan hilang dan sejarah kita itu akan dibelokkan. Oleh siapa? Eta deui. Ya walhasil itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah bergerak. Walaupun kita akui masih banyak leluhur-leluhur Wali Songo yang sudah diba'alwikan dan belum sempat dirubah. Contohnya makam-makam yang ada di sekitar Sunan Bonang, bahkan papan nama silsilah dari Sunan Bonang pun ini belum dirubah, yang sudah diba'alwikan. Akan tetapi bukan berarti menunjukkan bahwa duriyah Wali Songo, keturunan Wali Songo ini tinggal diam. Tidak, butuh proses. Karena untuk merubah semuanya itu adalah butuh mekanisme yang matang. Tidak ujuk-ujuk diganti, tidak. Tapi harus dengan dialog, ya, dengan musyawarah. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Wali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korban
dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri. Korbankan darah nyawa leluhur kami, jangan kau coba rubah dan kau pecundang.